Halo, pada video kali ini saya akan memaparkan PowerPoint sekaligus menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bali. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Komang Bianca Pudaksari Wardana dari kelas 10 Bahasa nomor absen 16. Isi dari PowerPoint berikut adalah kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Bali, para raja yang pernah memimpin Kerajaan Bali, peninggalan Kerajaan Bali, dan juga hubungan Kerajaan Bali dengan Majapahit. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja. Namun, pergantian antara satu keluarga raja ke keluarga raja lainnya tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti Kerajaan Bali. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa, yang berkuasa antara 989 sampai 1011 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Barulah pada periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sumber sejarah prasasti, diketahui bahwa Kerajaan Bali pernah dikuasai oleh Singasari pada abad ke-10 dan dikuasai oleh Majapahit pada abad ke-14. Ketika ekspansi Kerajaan Majapahit pada 1343 Masehi, di saat itulah Kerajaan Bali akhirnya runtuh. Berikut adalah para raja yang terkenal di saat memerintah Kerajaan Bali. Yang pertama dikuasai oleh Sri Kesari Warmadewa, yang kedua dikuasai oleh Raja Udayana, yang ketiga dikuasai oleh Marakata Pangkaja, yang keempat dikuasai oleh anak Wungsu, yang kelima dikuasai oleh Paduka Sri Maharaja Sri Jayasakti, dan yang terakhir dikuasai oleh Sri Astatura Ratna Bumi Banten. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Bali. Di antaranya ada Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkauh dan Pasar Selatan. Selanjutnya ada Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak Wungsu. Lalu ada Prasasti Anak Wungsu. Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Gua Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Lanjut ada Pura Agung Besakeh. Pura Agung Besakeh merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Bali yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Pura Agung Besakeh merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasi Pura Agung Besakeh berada di Desa Besakeh, Karangasem. Lalu berikutnya masih ada peninggalan seperti Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar. Lalu ada Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Lingga Yoni. Lalu yang terakhir ada Candi Wasan. Candi Wasan pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca, salah satunya arca Ganesha. Akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir, yakni hubungan antara Kerajaan Bali dengan Majapahit. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali. Sehingga sampai saat ini, masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Selesai sudah penjelasan saya mengenai sejarah Kerajaan Bali, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.